Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai contoh maladministrasi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Gusti Muhammad Tri Ramadan, Vivi Rosi Afrida Sucitasari, Rizka Rahmawati, Bella Okta Sylvia, dan Jihan Alpa Marlelita. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Dr. Lili Erina MSI yang telah menyempatkan waktu untuk melihat dan mengevaluasi video ini. Baik, sebelum kami memberikan contoh dari maladministrasi, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan maladministrasi. Maladministrasi menurut Undang-Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang 37/2008. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan atau pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materi bagi masyarakat dan orang perseorang. Bentuk perbuatan yang termasuk maladministrasi yang paling umum adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan. Saya akan menjelaskan contoh dari maladministrasi. Contoh maladministrasi adalah korupsi. Korupsi diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau satu korporasi. Korupsi juga bisa seperti penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Baik, di sini ada bukti kasus korupsi. Kami mengusung kasus yang cukup besar dan cukup lama di Indonesia, yaitu kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan penyidikan sejak Agustus 2008 dan akhirnya menetapkan Syamsul Nur Salim dan Ici Nur Salim sebagai tersangka dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Negara mengalami kerugian hingga 4,58 triliun rupiah. Dalam penyidikan, ditemukan bukti yang cukup dan terbukti melanggar hukum. Keduanya melanggar pasal 2 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Adapun konstruksi perkara awalnya diduga pada 21 September 1998 telah terjadi penandatanganan antara BPPN dan Syamsul atas penyelesaian pengambilan pengelolaan Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI melalui Master Settlement Acquisitions Agreement atau MSSA. Berikut dasar hukum yang dilanggar. Pertama, kerugian keuangan negara pasal 7 ayat 1 UU Tipikor Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU 14/2016 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Suap menyuap. Contoh perbuatan suap menurut UU Tipikor dan perubahannya diantaranya diatur dalam pasal 5 UU 20/2001 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 3. Penggelapan dalam jabatan. Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah.
dan paling banyak 750 juta rupiah. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Solusi. Memberantas korupsi memang masalah yang sangat sulit dilakukan. Namun, upaya pemberantasan korupsi dapat kita lakukan dengan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari pemimpin tertinggi. Solusi pada kasus BLBI supaya tidak terulang dengan cara: pertama, meningkatkan pengawasan terhadap menjalankan alokasi; dua, memberikan arahan tentang tanggung jawab; tiga, perbaikan sistem guna menutup celah korupsi; 4. Lebih selektif dalam memilih pemimpin; 5. Meningkatkan kualitas birokrat sehingga data yang disediakan dapat dipertanggungjawabkan; dan yang terakhir, menghilangkan sistem apatis sehingga peduli terhadap segala sesuatu hal yang janggal terhadap sistem birokrasi.